فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah kemudian menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia, makhluk yang namanya manusia ini, terlepas dari latar belakang sosial, budaya, ekonomi, suku, bangsa, apapun itu, jenis kelamin, pokoknya dia namanya manusia ya. Maka sesungguhnya Allah telah menciptakannya sebagai makhluk dengan penampilan yang terbaik, dalam rupa yang sebagus-bagusnya. Fi ahsani taqwim, dalam rupa yang sebagus-bagusnya. Tapi lihat bagaimana nasib manusia berikutnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya kemudian kami akan kembalikan manusia ini semuanya, terlepas dari apa latar belakang sosial, budaya, ekonomi, suku bangsa dan lain-lainnya tadi itu. Kami kembalikan dia kemana? Asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Kata ahli tafsir, ke jahanam. Siapa yang dikecualikan? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Cuman ini aja yang dikecualikan. Kalau tidak mewujudkan dua syarat ini, iman dan amal saleh, asfala safilin. Makhluk yang sebagus-bagusnya itu pasti akan ditaruh oleh Allah di tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kalau orang tidak faham buat apa dia hidup di dunia, ya pantas memang. Tsumma radadnahu asfala safilin. Seperti barang yang sudah nggak berguna, dikemanakan? Buang, ya, buang tempat sampah, nggak ada gunanya dia. Manusia itu di mata Allah fungsinya, tujuan utama keberadaan dia itu adalah supaya mengabdikan dirinya kepada Allah. Tujuan utama ya, kita bisa ya, tujuan utama. Ada hal-hal yang menjadi wasilah supaya tujuan utama ini tetap terpelihara dengan baik, tetap terjaga. Yaitu kita harus bertahan hidup di dunia. Kita harus jaga nikmat-nikmat Allah, nikmat kesehatan, ya, nikmat ilmu, nikmat hidup, dijaga. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya apa? Untuk mengabdi. Nah, banyak orang yang berpikir kebalik. Dia tidak pernah memikirkan tujuan utama, dia justru memikirkan sesuatu yang sebetulnya sudah ditanggung oleh Allah. Allah yang bertanggung jawab. Bukan kita yang akan merubah takaran dan ketentuan itu, bukan. Kita ini hanya mengupayakan sebab yang sudah ditentukan itu nyampe ke kita. Sekali lagi, bukan kita yang menentukan dan menjatah rezeki kita, bukan. Rezeki kita ini sudah ditentukan, sudah dicatat, sudah dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit sana, sudah tercatat semua, tiap harinya kita dapat berapa, sudah. Dan tidak akan ada yang berubah dari itu semua. Kita ini hanya mengupayakan sebab itu nyampe ke kita. Bukan berarti kalau sebabnya kita lipat gandakan, terus yang di sana berubah jadi berlipat ganda, tidak. Enggak berubah. Ya, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah jatah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan bagi kalian. Fis sama'. Ya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, di surat Az-Zukhruf mengatakan ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka yang membagi-bagikan ma'isyah,
membagi-bagikan rahmat Allah kepada sama manusia. Apakah manusia ini yang memberikan jatah-jatahnya sejatinya? La. Nahnu, kata Allah, kami qasamna, telah membagi bainahum, di antara mereka, ma'isyatahum, ma'isyah mereka, penghidupan mereka, fil hayatid dunya, di selama hidup di dunia ini. Jadi sudah dibagi sama Allah, cuman kita nggak dikasih tahu tiap hari itu berapa jatahnya, kita nggak tahu. Sampai kita melewati hari itu, baru seharian ini saya ditakdirkan dapatnya segini ya. Besok berapa? Nggak tahu. Udah ditentukan belum? Sudah. Dan pasti akan dapat sesuai dengan ketentuan. Pasti. Kita hanya disuruh mengupayakan sebab. Jadi sebetulnya kalau untuk bertahan hidup, ya, untuk tetap survive, rezeki kita itu sudah ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Jangankan kita, semua binatang yang berjalan di muka bumi, mau semut yang kecil sekalipun, semua rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Jadi jangan sampai kita ini punya pola pikir yang terbalik. Sesuatu yang sudah ditanggung, kita kejar mati-matian, kita pikirkan siang malam. Sesuatu yang belum ditanggung justru kita abaikan. Apa kira-kira yang belum ditanggung? Keselamatan kita ini di akhirat. Ya. Allah kan tidak pernah menjelaskan Allah bertanggung jawab menyelamatkan semua manusia di akhirat. Tidak ada itu ayatnya. Yang selamat ya illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau di surat Al-Asr ada tambahan 2 lagi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau enggak, fi khusr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tawasau bil haqq dan tawasau bis sabr itu bagian dari amal soleh. Bagian dari iman juga. Tapi kenapa disebutkan secara terpisah? Untuk menekankan urgensinya, biar orang tidak lupa. Iman itu tidak cukup dengan kepercayaan. Iman itu perlu pembuktian yang namanya amal soleh tadi. Dan amalnya harus soleh, bukan amal sembarangan, amal semaunya, tidak, harus soleh. Dan amal soleh itu syaratnya minimal 2. Apa itu? Ikhlas sama ittiba. Berarti ada konsekuensi apa ini di sini? Ada konsekuensi, kita harus tahu ini apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil orang bisa beramal soleh kalau tidak tahu apa yang diajarkan oleh Nabi terkait amal itu. Mustahil dia beramal soleh kalau niatnya tidak lurus walaupun sesuai dengan sunnah. 2 hal ini kita nggak boleh lupa. Begitu salah satu syaratnya tidak terpenuhi, tidak disebut sebagai amal soleh. Ya. Ima dia masuknya kepada riya, sum'ah, dan lain-lain, atau dia masuknya kepada bid'ah. Ya, kalau syarat ikhlas tidak terpenuhi, berarti itu riya, syirik asghar. Sum'ah, hanya kepingin orang mendengar tentang dirinya, ingin cari popularitas. Atau riyanya tidak, cuman amalnya nggak sesuai dengan sunnah, masuknya kategori bid'ah. Rad man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak. Jadi yang paling kita harus pahami nomor 1 adalah bagaimana kita ini bisa berfungsi sebagaimana tujuan ciptaan kita, supaya kita nggak dibuang sama Allah, supaya kita nggak ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya. Dan itu semua sudah dijelaskan, jamaah sekalian, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang mana yang harus diikuti, caranya bagaimana, sudah ada semua. Kita ini tidak akan punya uzur di hadapan Allah kalau masih jahil sama yang begini-begini. Kita nggak ada uzur, apalagi di Pekanbaru lagi. Banyak kajian, banyak masjid, ya, banyak TV-TV sunnah, banyak radio-radio sunnah, buku-bukunya ada. Kok sampai nggak ngerti apa uzur kita di hadapan Allah? Ya.
Tidak ada. Bahkan orang yang akalnya waras, itu dia akan menyesal nanti di akhirat. Menyesal dia. Kenapa selama hidup di dunia tidak mau berpikir dengan akal sehatnya tentang tujuan kehidupan. Padahal kalau dia mau menggunakan akalnya, dia akan menyadari bahwasanya selama ini yang dia lakukan ini bukan semestinya. Masa cuma begini-begini saja? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat orang yang hanya memikirkan nasib dia di dunia itu, hanya memikirkan kesejahteraan di dunia, itu hakikatnya seperti binatang. Coba kita renungi ya. Allah mengatakan di surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami telah siapkan Jahannam itu sebagai tempat yang akan dihuni oleh banyak manusia dan juga jin. Kenapa kok Jahannam jadi tempat hunian manusia dan jin dalam jumlah yang banyak itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati sanubari oleh Allah. Jin punya hati, manusia juga punya hati. La yafqahuna biha. Tapi nggak dipakai untuk memahami. Akalnya nggak dipakai untuk memahami. Kayak binatang itu kan juga punya organ yang namanya otak. Punya kan? Organ otaknya ada kan? Ada. Kambing, sapi, unta, apapun lah. Sebagaimana manusia juga punya organ yang namanya otak, yang namanya qalb. Organnya ada, tapi tidak difungsikan sebagaimana semestinya. Walahum a'yunun. Mereka juga punya mata. Manusia punya mata, jin juga. Bisa, melihat itu bisa. Nggak buta matanya. Fungsi mata penglihatan itu Allah berikan pada manusia, pada jin. La yubsiruna biha, tapi nggak dipakai juga untuk melihatnya. Nggak dipakai untuk melihat. Melihat apa kira-kira? Bukan cuma melihat sesuatu yang kasat mata. Kalau sesuatu yang kasat mata, semua orang bisa melihat itu kan. Dia berpikir tentang apa yang bisa dilihat olehnya di dunia ini, ya semuanya bisa. Tapi bukan itu yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bukan itu kan. Mereka melihat gunung melihat langit melihat, laut melihat, binatang-binatang melihat, tumbuhan melihat, diri mereka melihat. Bedanya apa Muslim sama kafir? Bedanya apa? Sama-sama melihat ya. Bedanya di mana? Melihatnya itu sebatas fisiknya saja. Tidak pernah merenung dan mengaitkan itu dengan Khaliknya. Kalau orang beriman, dia melihat, kemudian dia menangkap tanda-tanda kebesaran Allah di balik apa yang dia lihat. Menjadikan dia semakin ta'zim kepada Allah. Semakin mengakui, semakin tunduk. Kalau orang kafir enggak? Ya, materialis. Materi saja yang dia pikirkan. Di balik itu nggak pernah mereka mau berpikir. Yang tidak kelihatan tidak pernah mau mereka pikirkan. Karena nggak percaya. Percayanya cuma dengan apa yang dilihat. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhan. Mereka juga punya telinga. Yang harusnya itu difungsikan untuk mendengarkan. Bukan cuma untuk mendengar suara. Tapi mendengar suara, nasihat. Dan direnungi kemudian diikuti. Kalau cuma dengar suara, ya bedanya apa sama binatang? Binatang itu juga mendengar suara. Misalnya ada kambing kita taruh di sini, dia juga mendengar suara anak. Cuma dengar aja, tapi nggak paham dia. Ya. Makanya Allah kemudian menutup dengan kesimpulan, ulaika kal an'am. Ya mereka-mereka, manusia-manusia, termasuk juga jin, yang tidak mau menggunakan hati sanubarinya untuk berpikir, nggak mau menggunakan matanya untuk melihat bukti-bukti kebenaran, tanda-tanda kebesaran Allah, nggak mau menggunakan telinganya untuk mendengarkan kalamullah, hadis Rasulullah,
kemudian mengambil pelajaran darinya, wallahi tidak beda sama binatang. Betul nggak? Ya mesti benar Allah yang bilang kok. Mesti benar lah. Kal an'am bal hum adhal. Bahkan lebih tersesat sebetulnya dari binatang. Karena binatang nggak dikasih akal sama Allah. Ketika makhluk yang diberi fasilitas lebih sempurna, dia tidak mau pakai, tapi dia justru bertingkah laku seperti makhluk yang hina, ya kan lebih sesat berarti. Ya lebih sesat, karena dia dikasih kelebihan sebetulnya di sini. Diberi sesuatu yang tidak ada pada yang lain, tapi kenapa kok tingkah lakunya seperti yang tidak diberikan akal, yaitu binatang. Maka lebih sesat dari itu. Di ayat yang lain Allah juga menjelaskan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Perumpamaannya orang-orang yang kafir itu seperti perumpamaan orang yang berteriak-teriak kepada sesuatu yang dia hanya mendengar suara dan teriakan saja, tapi nggak paham diteriakin itu apa artinya, nggak paham dia. Siapa yang begitu? Ya binatang. Dia dengar suara, cuman dia nggak pernah mau memahami teriakan ini itu harus saya sikapi bagaimana. Ya, jadi ayo ikhwah, agar kita semuanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang tidak berguna, yang akhirnya dibuang, dicampakkan ke tempat yang serendah-rendahnya, dan agar kita tidak dianggap seperti layaknya binatang yang hanya bisa melihat tapi tidak pernah mengambil pelajaran, hanya mendengar tapi tidak mau mengikuti, maka tidak ada pilihan lain, kita harus jadi orang yang beriman. Tidak ada pilihan lain, kita harus tahu bagaimana kita beramal soleh, bagaimana kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, Allah memberikan semua fasilitas supaya kita bisa menjadi hamba Allah dan tidak menghalang-halangi. Ya, namun Allah juga nggak maksa kita, nggak maksa kita untuk jadi hamba Allah juga, nggak dipaksa sama Allah. Kita ini diberi pilihan oleh Allah, difasilitasi, tapi kita juga diberi pilihan. Dan masing-masing pilihan sudah dijelaskan oleh Allah konsekuensinya apa. Ya. Kalau memilih yang begini, nanti kamu akan dapat seperti ini. Kalau milih yang lain, ya dapatnya sesuai dengan pilihan kamu. Allah berikan fasilitas akal, penglihatan, pendengaran. Tidak hanya itu, diturunkan kitab suci dari langit, Al-Quran. Tidak hanya itu, diutus Nabi untuk menjelaskan bagaimana kita ini memahami kalamullah, bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah Al-Quran. Tidak hanya itu, bahkan Allah hidupkan pewarisnya para nabi, para ahli ilmu. Dari sejak Nabi meninggal sampai hari ini, ulama belum punah kan? Masih ada orang yang melanjutkan dakwahnya para nabi, menyebarkan ilmu. Jadi kalau masih ada orang yang tidak faham juga, salah dia kan? Dia tidak pakai fasilitas ini. Dia abaikan nikmat-nikmat Allah yang besar ini. Ya. Dia nggak akan punya hujjah di hadapan Allah.